Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Yesus, terpuji namamu. Engkau memberkati dan memelihara setiap kehidupan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penolong dan penopang dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada minggu ini dari Yohanes pasal 21, dimulai ayat pertama sampai ayatnya yang ke-19. Yohanes pasal 21 ayat pertama sampai ayat yang ke-19. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyaknya itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya,
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang mau kita dengarkan, renungkan pada saat ini, kami menawarkan tema kehadiran Yesus menghadirkan sukacita. Kehadiran Yesus menghadirkan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, peristiwa kebangkitan Yesus sudah kita lalui, sudah kita peringati. Sebelum firman ini kita baca dan renungkan, sudah 2 kali Yesus menampakkan dirinya setelah peristiwa kebangkitan. Menampakkan dirinya kepada murid-murid. Ketika Yesus menampakkan dirinya setelah peristiwa kebangkitan, peristiwa terjadi di ruang tertutup, di mana semua ruangan itu pintunya terkunci, murid-murid ada berada di dalam 2 kali. Dan pada saat ini Yesus menampakkan dirinya setelah peristiwa kebangkitan di ruang terbuka di pantai Danau Tiberias. Peristiwa ini terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Simon Petrus dan murid-murid lainnya menangkap ikan. Ini adalah pekerjaan yang sering mereka lakukan sebelum mereka dipanggil untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Mereka melakukan kembali pekerjaan aktivitasnya seperti biasa. Mereka menangkap, menjala ikan. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Simon Petrus dan kawan-kawannya dan murid-murid yang lain menangkap ikan, mereka tidak dapat menghasilkan apa-apa. Tidak mendapatkan ikan. Dan pada saat mereka sedang mengalami kegelisahan, kelelahan, karena pekerjaan yang mereka lakukan tidak menuai hasil, Yesus berkata kepada mereka, adakah lauk pauk padamu? Tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Mereka taat, mereka tunduk, mereka patuh akan perintah yang baru mereka dengarkan. Perlu kita pahami, Bapak Ibu, padahal mereka belum sadar siapa yang memerintah itu. Siapa yang memberikan perintah itu untuk menebarkan jala ke danau. Tetapi mereka taat dan tunduk oleh perintah yang mereka dengar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika mereka menebarkan jala itu, dan mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak, ikan yang besar-besar, dan murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Simon Petrus, bukankah itu Tuhan? Sentak Bapak, Ibu, Simon Petrus berlari dan pergi ke darat untuk melihat sosok siapakah yang memberikan perintah kepada mereka untuk menebarkan jala. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
Yesus hadir di tengah-tengah murid. Ketika murid mengalami kegelisahan, murid mengalami kebimbangan, murid mengalami kelelahan dan tidak mendapatkan hasil apapun dari pekerjaan mereka. Tetapi kehadiran Yesus Bapak Ibu menambahkan sukacita bagi kehidupan murid pada saat itu. Mereka melihat Yesus dan Yesus memanggil mereka, tapi tidak ada seorang pun yang berani bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Karena mereka tahu itu adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kehidupan manusia yang berdosa. Bapak Ibu saudara-saudara, peristiwa Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Yesus mau meyakinkan murid-murid kalau Yesus menang melawan melawan kematian. Yesus punya kuasa untuk melakukan segala hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Murid-murid diyakinkan kembali, Yesus tetap menyertai mereka. Kehadiran Yesus tetap menolong dan memberkati mereka. Yesus tidak pernah sedikit pun meninggalkan mereka. Bertambahlah sukacita dari kehidupan murid-murid. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita percaya Yesus telah bangkit, apakah kita percaya Yesus yang bangkit itu sudah hadir dalam hidupku? Ini poin yang pertama. Kehadiran Yesus yang kita rasakan mengubah ketakutan, mengubah kegelisahan, mengubah kelelahan kita ini menjadi sebuah sukacita. Karena Yesus yang hadir itu akan mengetahui apa yang kita perlukan dan butuhkan. Yesus yang hadir dalam hidup kita ini akan memberikan kekuatan dan pertolongan dalam kesulitan dan kesusahan yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kehadiran Yesus mengubah diri kita. Kehadiran Yesus mengubah hidup kita dari kegelapan menjadi anak-anak terang. Sebelum Yesus hadir, sulit kita untuk mengalami pembaharuan dan perubahan. Biarlah Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus kita undang untuk hadir dalam hidup kita. Yesus yang bangkit itu kita percayai dan imani. Roh Kudus tetap memelihara, menjaga, melawat dan memperhatikan kehidupan orang-orang yang percaya dan berseru kepada Dia. Dan bagian kedua Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali pertanyaan ini diserukan oleh Yesus. Dan jawaban yang sama. Simon Petrus katakan, "Iya Tuhan, aku mengasihi engkau." Tetapi di pertanyaan ketiga, sedihlah hati Simon Petrus. Dan dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, engkau mengenal isi hatiku." Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Simon Petrus adalah murid yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Dia tidak mengakui kalau Yesus itu adalah gurunya. Kalau Simon Petrus itu adalah pengikut dari Kristus Yesus. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, lihat perubahan yang terjadi. Simon Petrus dipakai oleh Kristus Yesus untuk melanjutkan perjalanan pelayanan Kristus Yesus di tengah-tengah dunia ini. Petrus dipakai Tuhan secara luar biasa kalau kita baca Bapak Ibu kehidupan jemaat mula-mula. Petrus yang tadinya menyangkal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan gurunya, dia berubah menjadi alat Tuhan untuk mengembalakan domba-domba yang telah Tuhan percayakan. Ini menunjukkan Petrus mengalami penyesalan dan perubahan.
Tuhan, Engkau mengenal isi hatiku. Sesungguhnya ini menunjukkan perubahan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan Petrus. Yang tadinya dia menyangkal Kristus Yesus, sekarang dia sudah berubah untuk memberitakan, untuk menjadi pemberita atas kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus adalah jalan untuk menyelamatkan setiap umat yang berdosa. Bapak Ibu Saudara-saudara, poin kedua ini, kita percaya Tuhan mengenal setiap hati kita. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan, Tuhan mengetahuinya. Tetapi bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara ketika Tuhan mengetahui kehidupan kita? Kita boleh tinggalkan segala hal yang tidak baik. Kita kembali melakukan kehidupan yang baru dengan perkara-perkara yang berkenan di hadapan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan nama Tuhan boleh dimuliakan lewat segala setiap aspek kehidupan kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Petrus. Dia menyadari Tuhan mengenal isi hatinya. Kita harus percaya Bapak Ibu dan menyadari Tuhan mengenal isi hati kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita berbuat, Tuhan tahu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan berikan kita kesempatan juga untuk mengalami pembaruan hidup. Terkadang kita pernah mengecewakan Tuhan, menyakiti hati Tuhan dan sesama. Tetapi melalui firman Tuhan minggu ini, semua kita bisa mengalami perubahan seperti Petrus. Sadari diri kita, Tuhan mengenal isi hati kita. Sadari diri kita, Tuhan akan pakai kita untuk melakukan misi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kehadiran Yesus menghadirkan sukacita. Dan Tuhan mengenal isi hati kita. Dan Tuhan mengetahui apa yang menjadi misi Allah dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu telah kami dengarkan. Ajari kami dengan pertolongan Roh-Mu untuk mengerjakan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat hari Minggu bagi kita semua.